Om Swastiastu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yang hadir di sini, Bapak pengelola ya, Bapak Dewa Putra, pengelola di Pura ini, Pura Taman Armada Bali Raja, Taman Bali di Bangli ya. Jadi pada kesempatan ini kita bersama-sama hadir di sini dalam rangka pengabdian ya, pada masyarakat, yang mana ini merupakan pengabdian dari program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Nah, dalam pelaksanaan ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan, kemudian kita berada di ruangan terbuka. Jadi kita lihat di sekeliling kita ini begitu indah tempat ini, begitu sebenarnya banyak potensi ada di daerah ini. Tadi juga kita sudah sempat berkunjung ke Perusda, ya, Perusda Bangli. Di sana kita membahas terkait energi bersih, ya, energi terbarukan. Itu ada panel surya di sana. Nah, sehingga kebetulan juga hari ini pada momen ini kita akan bahas beberapa isu-isu. Ya, pertama adalah terkait dengan energi terbarukan, energi bersih, ya, karena di Bali ini juga sudah ada perda, kemudian ada pergub, ya. Kebetulan juga hadir di kanan saya ini ada Bapak Ide Bagus Setiawan. Beliau ini adalah Kabid ESDM Provinsi, Kabid ESDM Sumber Energi dan Sumber Daya Mineral. Ada joknya. Oh iya, jadi ada gabung dengan tenaga kerja. Nah, beliau ini kita akan korek informasi, ya, karena beliau yang sangat intens berhadapan dengan persoalan energi bersih di Bali, yang nampaknya memang menjadi penting juga kita pahami bahwa energi fosil itu lama-lama sudah merusak lingkungan, kemudian mengalami yang namanya istilahnya kelangkaan, ya, kelangkaan. Nah, kemudian di sebelah kanan Pak Ideologis Jawa ada Bapak Dewa Manu. Bapak Dewa Manu ini kebetulan adalah mahasiswa program doktor, ya, di Fakultas Hukum Udayana. Nanti juga kita akan sharing juga, karena beliau juga sering juga berhadapan dengan persoalan yang namanya energi bersih. Kebetulan juga sebagai local boy di sini, ya, local boy, ya, di Taman Bali ini. Jadi banyak sekali bisa kita dapat informasi. Nah, kemudian di sebelah kanan, ya, yang nyelelek di sake itu ada guru besar kita, ya, dari program doktor ilmu hukum, ada Prof. Ibrahim. Nah, beliau sebagai ketua di sini yang mengajak kita bersama-sama melakukan tridharma perguruan tinggi. Nah, jadi beliau nanti juga akan memberikan pandangan-pandangan. Beliau juga guru besar hukum administrasi negara. Jadi sudah banyak beliau melakukan kritisi-kritisi, melakukan analisa-analisa terkait dengan baik dari konteks pariwisata, tata ruang, sampai persoalan-persoalan energi. Kemudian ini ada juga di sebelah kiri saya ada Komang Satria, ya, Komang Satria juga merupakan mahasiswa program doktor di Udayana. Nah, nanti juga kita juga berbicara sedikit terkait dengan pengelolaan destinasi wisata, karena
daerah ini merupakan salah satu daerah yang berpotensi ya. Nanti kita lihat potensi, nanti kalau kita misalnya berbicara potensi pasti ada peluang ya, kemudian ada sesuatu yang bisa digarap di sini. Nah, harapan kami juga di sini kita bersama-sama ini baru ini baru awal kita melihat kondisi. Saya juga ingin mengenalkan diri juga, diri saya belum saya perkenalkan di sini. Jadi perkenalkan saya Subah Karmaresan. Nah, kebetulan Prof Ibrahim menugaskan untuk mengawal kegiatan ini. Begitu. Baik, untuk pertama mungkin karena tadi tempat kita berkunjung pertama itu adalah di Prusda, kemudian berkaitan erat dengan energi bersih. Nah, bagaimanapun destinasi pariwisata pasti akan ditunjang oleh energi, listrik dan lain sebagainya. Dan kita nggak pernah akan tahu kapan energi kita ini akan bertahan. Nah ini saya akan langsung bertanya kepada Pak Iwan. Bagaimana potensi, bagaimana pengaturan, bagaimana kebijakan yang ada di Provinsi Bali saat ini? Silakan Pak Idragus Jawan. Santai Pak ya, serius tapi santai. Baik, terima kasih Pak SKM. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini spontanitas ya, tadi rekan kita memang share. Kemudian saya ada tugas ESM kan energi dan sumber mineral. Jadi tidak hanya dari sektor energi saja, juga sumber mineral. Dalam hal ini yang ditangani adalah air tanah dan pertambangan. Dan di Bali tambangnya yang kecil, ada tambang batuan. Dan air tanah ini yang kritikal, dalam artian kritikal kalau tidak dikelola dengan baik, supaya konservasi air tanahnya tidak mantap, juga potensi daya rusak alam. Bahkan kami menyelesaikan ini kegiatan kajian teknis bersama dengan BWS itu di WEPAK di Pendang di Karangasem. Ya saya coba minta ada acara di sini, tapi kan cuma sesi biasa. Ternyata ada hal yang menarik bahwa tadi sudah ke LPS, kemudian ada kegiatan yang sampai di sini. Terima kasih di kemudian tadi yang disampaikan Pak SKM kaitannya dengan kita ambil di energi saja ya, tidak sebenarnya dari energi. Mungkin saya akan bagi tiga fase lah. Tentunya ada karena saya bicara di hadapan ahli hukum atau kawan-kawan ahli hukum berdasarkan tata regulasi. Kemudian kondisi existing value terhadap NKRI kita. Kemudian yang ketiga adalah potensi yang ada dan bagaimana aplikasi dan implementasinya. Nah yang pertama di sisi regulasi, salah satu tim penyusunnya di sebelah kanan saya, Pemprov dan tim teknis untuk segera menyiapkan satu regulasi di daerah. Jadi kalau melihat terbitnya itu duluan pergub daripada perda, tetapi perda itu sudah dirancang dari tahun 2017 karena itu penugasan. Ternyata tidak sesederhana itu untuk urusan energi. Nah, sehingga pada saat perda sedang berproses, kemudian gubernur kita pada saat itu dilantik 5 September bisa diberikan pengarahan. Perda itu agak lama ya, satu dulu agak begitu. Dan komitmen dari visi pada saat mencalonkan kemudian dilantik adalah bagaimana Bali itu mandiri. Nah kita tahu
resources kita tidak ada. Natural resources terhadap fosil tidak ada. Yang ada adalah yang real. Dan kita semua sama-sama tahu di Indonesia pada umumnya atau secara umum di dunia, kemudian Indonesia, apalagi di Bali, renewable energy masih mahal. Kalau dibandingkan dengan penjuriannya, semua selalu dibandingkan less cost dengan less value. Itu yang menyebabkan perkembangannya tidak begitu. Jadi regulasi yang ada adalah Pergub 45/2019 tentang Bali Energi Bersih, kemudian Pergub 48/2019 tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan Perda lalu disetujui dan terbit Perda 9/2020. Itu adalah Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali 2020-2050. Pada antara fase Pergub dan Perda, kami di Bali sesuai dengan TUSI sudah menyusun dan menerbitkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah 2020 sampai dengan 2039. Tujuannya apa? Pemerintah bergerak, ada dasarnya, ada regulasinya, dan ini pun sudah secara normatif konsultasi teknis dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis kami di Kementerian SDM. Artinya Bali punya step di awal bahwa Bali mandiri, tetapi secara norma sudah mengikuti norma yang ada. Ada tidak bertentangan dengan kebijakan pusat, terutama dari sisi regulasi. Kemudian berbicara kondisi existing, bahwa kita memang sangat terlena, sangat terlena karena apa? Bali itu prioritas, begitu bumi pariwisata, urusan listrik, jadi urusan infrastruktur, jalan, air, listrik dan infrastruktur selalu menjadi prioritas pusat. Dan listrik itu penugasannya adalah PLN. Jadi yang masyarakat terima masuk, kita semua di sini sebagai konsumen PLN, yang terpenting selama 24 jam nyala. Masalah sumbernya dari mana? Urusan nanti. Tapi kita tahu teman-teman di sisi lain dari lingkungan kerja pasti menyoroti masalah lingkungan. Karena kita tahu dominasi terbesar awalnya adalah fosil, minyak, BBM dan batubara. Kita dapat energi bersih dari Jawa, dari Python, tapi Python itu batubara. Rasanya tidak fair, kita menikmati energi bersih, sementara saudara kita di Jawa menikmati yang kotornya, ya. Kan tidak fair gitu. Nah sehingga visi pimpinan kami dalam Pak Sambut, Bali harus mandiri energi dengan energi bersih. Jadi di Pergub itu sudah jelas Bali energi bersih. Nah tetapi kita tahu kondisi eksisinya, EBT kita sangat kecil, kurang dari 1%. Kami menyampaikan ke pusat kalau mau letter loss secara matematis hanya 0,27%. Tapi kita kan mungkin apa adanya. Saya sampaikan kurang dari 1%. Dari yang 100%, totalnya 1.275 megawatt. Dan itu didominasi cerukan bawang 380, kemudian kabel laut 340. Nah sisanya adalah Pesanggaran itu 200, itu dengan gas, sisanya BBM. Dan yang EBT hanya di Pagi Muara Raya itu 2,4 dan PLTS 2 kali 1 megawatt. Yang tadi pagi sudah di spesifik itu di Kaidi di Bali dan ada satu di Kubu. Akan tapi kita tahu kalau surya atau PLTS itu sifatnya intermittent, tidak andal 24 jam. Itu kendalanya, memang alam. Memang kita harus mensiasati dengan teknologi. Dan bahkan yang terbaru kan
sudah ada investasi untuk pembangunan pabrik baterai. Karena kita tahu resources kita di Sulawesi sangat besar untuk baterai. Kalau itu bisa terrealisasi, ya tentunya harga baterai murah. Kalau dikonsumsi atau diproduksi massal, tentunya akan menekan harga besar. Itu dari kondisi existing. Kemudian potensi, karena berbicaranya energi bersih, tadi dengan Pak Prof sebelum secara formalnya sempat diskusi, kami klasifikasi bahwa energi menjadi dua, energi skala besar yang tentunya pembangkit besar yang akan berubah transisi menggunakan energi bersih yang visible adalah dengan gas. Walaupun masih sama-sama fosil, tetapi dia jauh lebih bersih daripada BBM dan batubara. Kemudian energi yang skala kecil. Skala kecil ini adalah yang tertuang dalam pergub, yang visible untuk kita kembangkan adalah solar. Kemudian kalau air, mungkin sudah mengetahui juga dengan terbitnya Undang-Undang 17/2019 mengenai sumber daya air, bahwa prioritas pertama untuk air adalah untuk air baku. Prioritas keduanya untuk pertanian, irigasi. Kalau dua prioritas itu sudah terpenuhi, baru air bisa digunakan untuk hal lain, apakah untuk wisata, untuk energi dan sebagainya. Dan ini kewenangannya juga ditarik. Yang di Undang-Undang 23 itu tadinya sebagian ada di SDM, sekarang ditarik ke Kementerian PUPR. Di tadi kita sinergi koordinasi dengan Kementerian PUPR. Itu urusan air juga dapat, kemudian urusan mineral juga dapat. Nah, kaitannya selain PLTS, kemudian air juga terbatas, bioenergi jadi hal yang perlu kita kedepankan. Bioenergi yang sekarang sedang berproses adalah masalah bagaimana sampah itu menjadi listrik. Mungkin sudah sering didengar di media dan sebagainya, bahwa waste to energy atau limbah menjadi listrik ada sesuatu yang memerlukan teknologi tambahan dan tentunya investasinya. Dan hitung-hitungan listrik tidak bisa kalau tidak ada tipping fee. Nah, ini yang oleh KPBU sekarang adalah Pak Gubernur masih aktif di KPBU, kami juga anggota tim KPBU, tidak seringkali menyampaikan kenapa tidak waste management. Tapi karena ini adalah penugasan dan sudah dibuka, maksudnya coba disempurnakan, intinya jangan menjadi beban masyarakat atau menjadi beban daerah. Itu yang jadi pointer pemerintah untuk dan ini sedang berproses, yang mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diaplikasikan sehingga tahun depan sudah bisa diimplementasikan. Kalau kita tahu produksi limbah sampah kan tidak bisa ditahan, selalu setiap hari besar. Nah, sehingga di bioenergi itu yang kita dorong adalah kalau kami di provinsi memang mendapatkan kewenangan berdasarkan undang-undang, itu adalah mengurusi urusan energi yang sudah mengurangi provinsi. Tetapi kita tahu faktanya bahwa yang punya wilayah itu punya lokasi, yang punya masyarakat kabupaten kota. Dari struktur pola struktur organisasi saja di kabupaten kota tidak ada. Dan boleh kalau kita flashback dikit, mungkin Pak Prof lebih paham. Saya mengkritisi dengan adanya undang-undang otonomi daerah. Jadi sebelum itu ada kewenangan di pusat dan provinsi di sektor SDM. Kemudian 2001 sampai 2015 otonomi daerah. Jadi kewenangan SDM langsung ke kabupaten kota. Dan kita tahu di Bali dari 9 kabupaten kota hanya Bandung saja yang punya struktur kantor, waktu itu kantor pertambangan. Gabung dengan kita jadi bidang pertambangan. Tetapi tidak hanya struktur saja, SDM yang kompeten tidak ada. Kemudian acuan terhadap regulasi di atasnya pun tidak diaplikasikan di
karena tidak kompeten. Ini yang terjadi hanyalah bagaimana mendapatkan PhD, kemudian tidak melihat komprehensif lingkungan seperti apa, sustainability-nya seperti apa, tidak. Begitu Undang-Undang 14 2014 terbit, dikembalikan lagi ke provinsi. Kembalikan ke provinsi dengan serta-merta kabupaten kota langsung ke 3B, karena merasa lepas tanggung jawab. Dan ini kan sebenarnya tidak fair dan tidak tepat. Siapa yang berbuat apa, hasilnya bagaimana, tidak bisa bahas provinsi. Dan tugas kami di provinsi akhirnya mencoba karena merapikan, menata dan sebagainya, meskipun masih terjadi kutangan. Dan ini belum selesai, ini sudah tarik ke pusat. Nah ini mungkin program hukum seperti ini apakah bisa akan membuat kita buru-buru akan mengembangkan OJT kan gitu. Ini bilang hari ini saya mendapat pertanyaan dari bisnis Bali kaitannya dengan perda dan pergub. Seberapa komitmennya pemerintah provinsi dalam menganggarkan? Itu pertanyaan yang kalau kita jawab sangat mengenaskan bahwa memang anggaran tidak. Tetapi kita sudah berprinsip kerja kita bukan karena anggaran. Jadi kita membuka ruang, membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan banyak pihak yang kompeten untuk membangun Bali. Nah ini yang sedang kita lakukan, dan diproyeksi UKB maupun PUR dengan hitung-hitungan modeling bahasa Indonesia dan itu termasuk dengan tim Udayana juga satu. Jadi kami memang kita tidak bisa hanya pemerintahan daerah saja, harus bersinergi dengan akademisi dan praktisi untuk kita menyiapkan perencanaan jangka panjang. Nah sekarang tinggal rencana sudah kita buat, kita susun di 2025 ada target 11,15%, 2050 20,9%, PBT bukan energi bersih. Kalau sekarang kondisi sekarang, boleh kita sampaikan, ini mohon maaf kalau agak ini ya, bahwa konteks kita sudah sebagian lebih dari 50% lebih kita mandiri. Kenapa begitu? Pembangkit yang ada di Bali, baik Pesanggaran maupun Sultan Bawang yang aktif, itu sudah 380 dengan 200 megawatt, berarti 580 plus dengan EBT yang sekitar yang ada di Bali sekarang sekitar 5 megawatt. Artinya dengan beban puncak kita saat ini, jadi pandemi itu memberi teman-teman baik di PLN maupun kami itu bisa mengatasi. Kalau kita kritis, jadi beban puncak kita sempat 900 menuju 1000 megawatt. Sementara yang bisa berproduksi hanya 920 megawatt. Ada kekurangan. Sehingga saat itu diskresi BBM menyalakan. Tapi masyarakat ada yang tahu. Yang penting 24 jam nyala. Nah tugas kami di pemerintah sekarang, karena sekarang ini beban puncak antara 500 sampai 600, kemampuan pembangkit sudah mencukupi saat ini ya, karena ada jadi kabel laut itu untuk penyimbang. Nah ke depan tetap untuk koneksi Jawa Bali itu dibutuhkan untuk menguatkan sistem tenaga listrik, dan kami di Pemkot juga secara tata aturan kita sudah membuka kerjasama dengan PLN, dan baru satu-satunya provinsi di Indonesia PLN mau duduk bareng untuk diskusi keinginan Bali seperti apa dan apa yang bisa dilakukan. Tidak mungkin seperti membalikan telapak tangan, karena lingkungannya banyak. Ada unsur bisnisnya, ada intinya adalah secara keekonomian di situ apa tidak. Tetapi keinginan untuk Bali menjadi energi hasil karya bisa kita capai, tapi dengan cara semua komponen bisa daerah dan usaha termasuk masyarakat juga bersih. Tapi
pada prinsipnya harus optimis dulu ya. Pada prinsipnya harus optimis dulu bahwa kelak ya energi terbarukan, energi bersih itu ada di bumi. Nah, coba saya sekarang minta pandangan Prof. Ibrahim, karena selama ini Prof. Ibrahim juga sebagai pengamat kebijakan, sehingga beliau ya kira-kira bagaimana melihat masa depan Bali energi, kemudian nanti selanjutnya lagi mengenai dalam konteks pariwisata. Silakan Prof. Terima kasih paket saya. Sebenarnya kan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, terima kasih. Sebenarnya yang kita butuhkan sekarang ini adalah peta, kan itu peta kebutuhan energi apa terbarukan. Itu harus kita punya peta dari posisi yang kita ada sekarang, sehingga kita peta kebutuhan sekarang, menengah dan jangka panjang. Ini harus dijadikan dulu. Jadi kalau kita mau mencapai itu, kalau ini belum ada peta ini, sehingga setiap gubernur, bupati yang baru, dia tidak akan mau melanjutkan program masa lalu itu. Akhirnya terputus, akhirnya kembali lagi, habis dana untuk putar-putar. Nah, tapi kalau dia punya peta energi terbarukan dengan kita punya kapasitas seperti ini, itu akan bergerak. Siapapun dari bupati, gubernur, dia akan berjalan. Jadi tidak ada lagi selama itu kan idenya bupati, gubernur, pejabat yang dulu. Nah ini yang penyakit kita di Indonesia kan ini, dimanapun seperti ini. Jadi harus kita potong. Sehingga mudah-mudahan nanti Pak Kadit SDM ini bisa membuat peta untuk energi terbarukan di Bali. Sekarang posisi di mana, angkanya berapa, sehingga untuk mencapai itu nanti dirancang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Ini dipetakan. Lalu nanti dituangkan di dalam aturan, dalam perda. Tadi disebutkan perda belum ada, pergubnya yang ada. Nah ini persoalan hukum sebenarnya. Jadi anaknya sudah lahir, tadi anaknya sudah lahir, bapaknya belum lahir. Tadi itu sebenarnya. Jadi itu tidak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena ini nanti kan kalau ada persoalan hukum kan akibat dari sebuah kebijakan itu akan keuntungan dan kerugian. Kalau itu keuntungan mungkin tidak, kalau saya kerugian akan menimbulkan pertanggungjawaban siapa? Kan itu. Dan harus dipahami oleh pusat. Hubungan pemerintah pusat dengan daerah dalam Undang-Undang 23 2014 ini masih membawa ide atau prinsip negara federal. Kita ini sudah negara kesatuan. Jadi negara kesatuan itu adalah atribusi kewenangan pemerintah itu ada pada presiden sebagai kepala pemerintahan. Atribusinya. Presiden tidak bisa melaksanakan itu, maka upgrade pelimpahan ke provinsi dalam bentuk delegasi kewenangan. Provinsi juga seperti tadi Pak Dewa mengatakan, provinsi tidak punya tempat, yang punya kabupaten kota. Maka atribusi tadi diturunkan ke kabupaten kota dalam bentuk subdelegasi titik. Nah ini nyambung jadinya, hubungan pusat dan daerah itu sinergi. Nah kalau ini belum ketemu, sinerginya tidak akan ketemu. Sahabat apapun pembangunan di daerah atau di kabupaten, di provinsi, itu tidak akan nyambung. Nah, apalagi di Indonesia kan warna politiknya banyak sekali.
Di Amerika aja 2 warna aja 2 ribut gitu kan ya. Kita bagi kita kan ya. Kita seperti itu. Jadi kalau ini di peta jalan energinya, peta jalan damainya pasti. Nah ini menjadi acuan gugatan hubungan pusat dan daerah. Dan sistem ini sebenarnya, sistem birokrasi ini itu harus mengajarkan juga para politisi yang dalam mengambil keputusan, dalam mengambil pembuatan peraturan perundang-undangan. Karena banyak sekali politisi ini membuat peraturan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok penguasa tertentu kan seperti itu. Dan ini harus nggak boleh terjadi seperti itu kan. Intinya bawa kepentingan gitu, Prof. Ya, bawa kepentingan. Jadi kita harus punya, kalau dulu kan sekarang orang ingin MPR muncul berada GBHN. Itu nggak perlu lagi itu GBHN. Yang penting sekarang ada peta untuk mewujudkan Bali apa tadi? Energi terbarukan. Kan mandiri terbarukan. Dari mandiri energi terbarukan. Petanya sekarang kita susun. Sekarang kita punya sekian, ke depan berapa tahun itu tahapan harus dilalui. Kan itu. Sehingga siapapun 5 tahun ganti pemimpin, dia tetap bergerak di peta itu. Karena apa? Karena itu bukan urat nadi dari kehidupan pariwisata Bali kan. Kalau listrik nggak ada, saya rasa kita nggak bisa berbuat apapun. Sekarang kalau kita tinggal di desa sekarang, listrik tidak cukup. Listrik, air kita bisa ini, internet jalan, jadi gampang. Kuncinya listrik pertama dulu, baru yang lain kan seperti itu. Kan kalau listrik tidak ada, saya misalkan kampung bercita-cita nanti pensiun pulang ke kampung jadi petani di kampung, internet di kampung udah jadi, listrik saya sudah ada, jadi tidak perlu ke kota lagi kan, bisa dari kampung. Ini seperti itu kan. Jangan dulu, Prof. Jangan dulu. Jangan dulu. Oke, Prof. Tadi sudah dapat pandangan dari Prof. Memang lika-liku di dalam persoalan Bali Mandiri Energi ini juga masih jadi PR besar buat kita. Terlebih-lebih lagi bagi Bali yang merupakan daerah wisata, tujuan wisata, meskipun di masa pandemi ini sepi gitu ya, tapi saya optimis, Bro. Saya optimis bahwa Bali ini akan ramai lagi. Mudah-mudahan dengan waktu yang cepat. Nah, cuman problemnya adalah masih banyak juga daerah-daerah yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Apalagi kalau seandainya pada momen ketika daerah-daerah tersebut akan melangkahkan dirinya menjadi daerah tujuan wisata, tetapi energi tidak ada juga jadi problem. Nah, sehingga ini juga harus dicermati baik-baik. Nah, kebetulan kita juga sekarang ada di daerah yang sangat berpotensi sebenarnya menjadi objek wisata, destinasi wisata. Itu ada baiknya juga, mungkin saya akan bertanya nih langsung kepada pengelolanya nih. Ada Bapak Dewa Putra, ya. Lunas tidak ya Pak, gambaran dari daerah ini, kemudian gambaran bagaimana kira-kira ke depan harapan dari pengelolaan daerah ini. Mudah-mudahan setelah kita terbebas dengan urusan pandemi COVID, daerah ini menjadi salah satu destinasi dikunjungi wisatawan baik lokal maupun internasional. Mas, pandangannya. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan teman-teman dalam giat pengabdian masyarakat S3 Universitas Hidayah. Jadi yang ceritakan sedikit tentang Pura Taman Armada Bali Radio beserta taman ini. Ini merupakan warisan dari leluhur kami. Nah, harapan kami sebenarnya ke depan bagaimana yang merupakan warisan ini bisa terkelola, artinya bisa tertata dengan baik sehingga paling tidak terjaga kelestariannya dengan dijadikan objek wisata. Nah, kami di sini terus terang buta tentang baik itu manajemen pengelolaan
atau marketingnya. Jadi kami sangat berharap teman-teman atau ada masukan dari teman-teman bagaimana pengelolaan yang baik, bagaimana marketing yang baik, apa yang harus kami laksanakan. Nah, bersyukur ini ada Pak Adewo yang juga sangat aktif selama ini untuk mendukung bagaimana ini bisa tertata dengan baik. Karena terus terang kami hanya bermodalkan semangat untuk pelestarian peninggalan leluhur kami. Terima kasih. Untuk semua Pak Dewa Putra, kalau Tiang juga berpikir bahwa yang modal terpenting sekarang ini adalah semangat dan berbuat. Kan? Jadi kan minimal langkah-langkah ini bagian dari usaha kita mencapai cita-cita yang diharapkan, cita-cita yang diinginkan. Coba saya juga ingin kasih pandangan nih dari Komang Satrio, kira-kira setelah baru pertama kali sini, baru pertama kali ke sini sedikit tersesat tadi. Sebenarnya bukan tersesat, sengaja menyesatkan diri gitu. Supaya tahu ini, supaya tahu ya daerah sekitarnya gitu. Jadi coba berikan pandangan kira-kira dari mungkin Komang Satrio pernah melihat ada destinasi wisata, kemudian dikelola secara baik, kunjungan wisatawan juga banyak sebelum pandemi gitu. Nah, sekarang ini ada juga ada daerah yang punya potensi dan tentu saja ya harapannya lah ini langkah awal kita bagaimana membangun, mempromosikan daerah ini sehingga daerah ini ke depan dikunjungi, dan ketika dikunjungi apa yang dapat dilakukan oleh pengelola. Nah ini juga jadi butuh pandangan. Mungkin Komang Satrio beri pandangan sedikit. Om Swastiastu, Matu Rajang Ring Narmada Taman Bali yang saya hormati para bicara di depan. Jadi saya sangat takjub pertama ke sini ya, main ke sini melihat betapa megahnya Pura Narmada Taman Bali. Pertama-tama saya ingin bercerita bahwa saya punya ada dua perspektif yang ingin saya tawarkan, karena saya pernah bekerja di Bapeda, Kabupaten Badung. Waktu itu pernah merancang beberapa DTW di Kabupaten Badung. Sekarang saya murni akademisi, jadi ada dua pandangan yang saya tawarkan. Yang pertama pasti berbasis regulasi, memberdayakan sebuah potensi di wilayah yang dianggap berpotensi menjadi daerah tarik wisata DTW. Ada beberapa hal di dalam Pergub 28 tahun 2020. Yang pertama harus ada pengelola, tata kelola. Jadi ada sistem di sana, ada manajerial di sana. Yang kedua kita harus memberdayakan tenaga kerja. Yang ketiga ada komoditas. Harusnya kita mudah cari di sini. Misalnya komoditas yang terkait jeruk kintamani kita tawarkan di setiap pojok nantinya. Terus juga ada investasi yang berkelanjutan. Nah, kalau di dalam perspektif saya pernah di Bapeda, bahwa ada konsepsi yang harus kita pegang teguh. Berhasil membuat perencanaan sama dengan merencanakan keberhasilan. Jadi yang perlu dibuat itu adalah blueprintnya dulu. Apa nilai-nilai budaya, nilai-nilai keunikan, nilai-nilai keindahan yang dapat ditawarkan oleh masyarakat di daerah Pura Taman Bali, khususnya Pengempon, yang bisa kita bukan tanda kutip ya, karena ini objek berarti harus kita promosikan gitu. Karena di Pergub 28 2020 itu kan harus ada unsur digitalisasi juga. Nah, digitalisasinya kita masukkan ke marketingnya, bahwa nanti kita menawarkan sebuah model pengelolaan seperti apa yang bisa kita lakukan di Pura Taman Bali ini. Misalnya kita menawarkan model dengan koperasi. Kita bentuk koperasi di sini, ikuti standar di Undang-Undang Perkoperasian, nanti bersinergi, bahwa nanti koperasi membuat sistem digitalisasi yang bisa menawarkan ke
daerah ke masyarakat atau wisatawan baik itu domestik maupun wisatawan internasional sehingga mau berkunjung ke wilayah ini. Nah, mumpung di sini ada Pak Kabid ESDM, jadi kita rencanakan di dalam blueprint itu, jangan sampai nanti kita tidak rencanakan, kita kelabaan menerima wisatawan. Karena pengelolaan yang terpenting itulah sampah dan tenaga kerjanya. Nanti kita buat gimana setiap sampah dikumpulkan menjadi bank sampah, terus bisa kita kelola menjadi energi. Harus siap-siap, jangan sampai, mohon maaf, saya pernah merancang DTW ikut merancang RKA DTW di Kabupaten Bandung, saya nggak sebut tempatnya, merancang seperti pengelipuran itu, ada kori-kori di setiap jalan, ternyata tidak tercapai kegiatan tersebut, tidak sesuai yang diinginkan, malah di samping kori ini ada ruko, kan hilang malah nyawa pariwisatanya, nyawa budaya. Jadi kita harus persiapkan akses, pengelolaan sampah. Jadi ada target capaian yang ingin kita kejar. Gitu. Jadi nanti kita buat model, misalnya memang ada niat dari pengelola untuk menjadikan ini daerah pariwisata, bersinergi dengan Prodi Fakultas Hukum S3 Udayana. Nanti kita juga kaitkan dengan beberapa program studi di lingkungan hidup. Kita bersinergi, kita kaji dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga arahan dari Presiden Jokowi bahwa setiap pembangunan harus berbasis outcome bisa kita ukur. Karena setahu saya, selama saya dulu pernah di Bapeda, apa outcome-nya? Apa outcome kegiatan ini? Apa manfaatnya? Pasti kata awalnya tercapainya masyarakat yang memiliki pekerjaan, tercapainya sebuah industri di dalam sebuah kegiatan tersebut. Jadi kita harus kejar outcome-nya dulu, walaupun outcome itu dirasakan paling terakhir setelah proses input, proses, dan output, sehingga nanti apa yang dicita-citakan oleh pengelola bisa kita capai tanpa meniadakan atau mendenial kesucian dari Pura Taman Bali Dikti. Untuk lebih lanjutnya, karena ini Pak Moderator, kita diskusi lagi gimana kajian model yang diharapkan. Apakah model koperasi, atau di sini sudah ada LPD, kita perdayakan. Nanti perekrutan tenaga kerjanya gimana, apakah warga lokal, warlock yang kita gunakan sebagai tenaga kerja, ada sistemnya di sana, langsung berbasis digital. Bahwa nanti orang-orang TI di Udayana kita ajak di sini buat sebuah sistem dari masuknya terdata, apalagi seperti COVID kayak gini. Ya kan, orang pusat penelitian lingkungan hidup Udayana kita ajak juga, oh di mana ada hand sanitizer di sini, semua kita kaji, kita siapkan, kita prepare. Jangan sampai ketika sudah ada wisatawan malah kita kelabaan. Inilah momen yang tepat, karena memang saya rasa COVID ini tidak akan berjalan terus-terusan. Apalagi kita lihat di kontestasi politik dunia, Trump kalah dan sekarang Joe Biden menang, siapa tahu ada kegiatan farmasi yang lebih cepat gitu. Jadi diniatkan dulu, karena niat itu adalah baik. Nanti sinergi dan koneksitas dengan Udayana secara keseluruhan, kita ajukan model, kita ajukan apa saja yang perlu dipersiapkan, sehingga nanti pengelolaannya lebih baik. Nanti kita tinggal monitoring dan evaluasi saja sampai mana capaian dari kegiatan ini. Saya rasa itu saja Pak Moderator yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Komang Suprapta memberikan model ya, memberikan gambaran gitu. Sebenarnya yang di awal adalah seperti yang disampaikan tadi, perencanaan harus matang. Ya, karena dengan perencanaan yang matang itu goalnya pasti nanti astungkara tercapai, terarah gitu ya. Terarah untuk mencapai ke sana. Tapi kalau kita dari awal tidak memiliki perencanaan, tentu saja istilahnya dalam posisi yang melangkah enggan, ya tidak ada arah, ya, tidak ada arah posisinya. Oke, nah untuk itu sekarang saya juga ingin melihat, nah ini kan kebetulan ada Pak Dewa Manu sebagai local boy, ya istilah saya local boy gitu ya. Di satu sisi beliau juga ini penggiat di sini ya, ikut dalam proses pengelolaan juga. Di satu sisi juga di pemerintahan ya, yang juga sering melihat bagaimana daerah-daerah yang berkembang di dunia pariwisata juga melihat gitu. Nah, sehingga ingin mengetahui dari kacamata Pak Dewa Manu kira-kira target-target, kemudian harapan-harapan
kemudian dengan hadirnya ini kawan-kawan dari program studi S3 Ilmu Hukum ini, harapannya apa? Baik, Pak Manu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pura Madu Bali Raja di Desa Taman Bali. Yang saya hormati Pak Prof, Selaku Pimpinan Rombongan, Pak Dr. Subokarmo, dan rekan mahasiswa S3 Ilmu Hukum Udayana. Semua terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami, Pura Ngarmada Bali Raja. Saya sangat antusias Pak Subo, Prof, dan memang ide saya dari dulu, karena kebetulan seperti dibilang sama Pak Subo, saya lokal boy, saya asli dari Bali, cuma tinggal di Denpasar, sering berkolaborasi lah dengan beliau di berbagai tempat, dan saya pikir di tempat lain kita bisa berbuat sesuatu, justru tantangan tersendiri yang di rumah sendiri nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga rasa jengah saya keluar. Saya bisiki Pak Subokarmo, gimana caranya, ayo kita berbuat sesuatu, ini ada potensi begini di rumah. Kebetulan juga keluarga di sini, saudara-saudara saya sekarang banyak yang nganggur, karena adanya pandemi begini, banyak yang PHK, banyak yang di rumah saja. Jadinya menjadi tantangan saya untuk bagaimana membangkitkan ekonomi di Taman Bali ini. Menjadi tantangan karena apa? Karena jujur masyarakat di sini sudah lama terbuai sebenarnya. Mungkin jangan di Bali juga sebenarnya terbuai dengan pariwisata yang begitu maju. Pariwisata yang orientasinya hanya di selatan, di Badung, Mbak, Kuta Badung, sehingga lupa di rumah sendiri punya potensi besar sebenarnya, yang dalam tanda kutip baru sekarang lah orang melihat rumah sendiri, orang melihat halaman sendiri. Ini menjadi ini juga, daerah pandemi ini menjadi membawa berkah juga, sehingga semeton kita, saudara-saudara kita banyak yang aware dengan potensi lokal yang ada di sini. Nah, tantangan yang kedua sebenarnya dari kami sendiri sebenarnya di Desa Taman Bali ini, sehingga saya dari awal sangat antusias kalau ada acara seperti pengabdian masyarakat ini ke Desa Taman Bali, karena menurut saya Desa Taman Bali ini butuh kolaborasi. Kolaborasi saat ini seperti kolaborasi dari akademisi UNED, kolaborasi dari birokrat, kebetulan Tiang, Pak Produsiwan juga birokrat, dan kolaborasi dari masyarakat. Ini sangat Tiang dambakan. Kenapa? Karena keunikan dari Desa Taman Bali sendiri. Kalau di desa-desa lain, misal di Bali, tidak seperti kami di Desa Taman Bali. Kami di Desa Taman Bali terdiri dari banyak desa adat. Banyak desa adat. Kalau desa lain mungkin satu desa pekraman, satu desa dinas, satu desa pekraman, satu desa adat. Kalau di kami satu desa dinas, 5 desa pekraman, ya, 5 desa pekraman. Dan dari penempon sendiri di Pura ini, dia duduk di banyak desa adat. Nah, seperti saya di Desa Adat Sidawo, beliau ini di Desa Adat Teruno. Sehingga kalau dari situ keunikan itu, Tiang berharap, saya sendiri berharap, dan warga di sini berharap dari teman-teman akademisi itu seperti tadi kolaborasi, kalau misalnya seperti apa ke depan roadmap yang kita susun, bisa membawa misalnya kalau ngomong perwisata, fakultas perwisata turun. Nah, kalau Tiang berharap dari fakultas dulu kita buatkan, kalau apapun yang akan kita lakukan ke depan pasti basicnya adalah regulasi, kan seperti itu. Dari basic regulasi itu saya ingin masukkan dari ahli hukum adatnya masuk ke sini. Karena apa? Karena itulah keunikan desa kami seperti itu. Sehingga nanti ke depan arahnya ketika ini berjalan tidak menjadi masalah di kemudian hari dengan pengelola,
tidak menjadi masalah di kemudian hari dengan desa dinas, tidak menjadi masalah dengan desa adat. Karena di Bali itu kan sensitif sekali kalau kita bicara masalah adat, istiadat itu sangat sensitif. Sehingga kami sangat berharap ke depan kalau ini memang langkah awal kita. Kalau saya bicara kita berarti saya menjadi bagian daripada akademisi, karena mohon izin Prof, mudah-mudahan tahun depan selesai ya Prof. Menjadi ini kita untuk bisa berkolaborasi dari berbagai disiplin ilmu, baik dari di Fakultas Hukum sendiri dan kedepannya di fakultas yang lain. Mungkin seperti itu Pak Subokarmo, karena kalau saya dengan Pak Subokarmo jarang kita gagal untuk menggarap sesuatu. Oke, mudah-mudahan berjalan Pak Subo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah problem-problem yang ada, tapi semangat itu harus tetap dijaga. Sehingga harapan kita ke depan adalah urusan berkolaborasi itu menjadi hal yang utama. Jadi hal itu menjadi modal, gitu. Karena dari berkolaborasi itu akan bertemu dengan multidisiplin, akan bertemu dengan berbagai macam cara, gitu ya, istilahnya banyak jalan menuju Roma, gitu kan. Jadi pasti akan menemukan cara. Tinggal secara rutin berkelanjutan terus dirancang-rancang seperti yang dikatakan tadi oleh Komang Satria, juga harus dibuat konsep blueprint, harus dibuat blueprint, sehingga betul-betul memiliki planning yang baik, gitu. Kemudian kita akan menghadirkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan, begitu. Nah, waktu terus berlalu, kemudian kegiatan-kegiatan pun masih terus akan ada. Kegiatan-kegiatan pun masih akan terus ada ini. Jadi sehingga pada kesempatan ini sebagai pra, ya, saya dari pengelola, saya juga sampaikan ini merupakan pra. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa nanti mungkin dikoordinir oleh Komang Satria. Ayo mari kita berbuat sesuatu sehingga menghasilkan hal yang positif, sehingga ya ada sumbangsih dari sisi akademisi kepada Desa Taman Bali ini. Itu mudah-mudahan. Kemudian untuk Pak Iwan, mungkin nanti kita akan terus menyambung ya Pak Iwan. Akan terus menyambung, karena saya juga belum merasa puas dengan penjelasan terkait dengan Bali Mandiri Energi. Jadi belum puas, tapi kita cari waktu lagi untuk membahas. Jadi kita buat segmen-segmen baru lagi. Kemudian Prof Ibrahim, terima kasih. Tadi kalau orang yang senior itu berbicara, melihatnya langsung tajam. Kalau pemerintah tidak konsisten, pergantian pemerintah merubah perencanaan, akhirnya tidak akan ada pembangunan berkelanjutan. Itulah yang menjadi poin-poin Prof Ibrahim tadi sampaikan. Baik, terima kasih. Pak Delmanu, ada mau disampaikan lagi? Ya, mungkin sedikit sebelum ditutup, berhubung teman-teman sudah semua sampai di sini, kami berharap memberikan promosi yang bagus keluar. Mungkin teman-teman di pengelola sudah mempunyai alamat, ya, karena tadi digital, tadi alamat Instagram kita juga sudah ada, apa namanya, Taman Narbande Bali Raja. Mungkin bisa di tag ke sana di semua akun Instagramnya, sehingga makin dikenal oleh masyarakat luas, baik di lokal maupun domestik nasional lah, harapan kami seperti itu. Dan ke depan kami selalu terbuka untuk
berkolaborasi dengan teman-teman dari Fakultas Hukum utamanya dan Universitas UNED, Universitas Akademika UNED. Sekali lagi terima kasih untuk semua, Pak Ibrahim. Terima kasih semuanya. Baik, untuk itu karena sudah ada tes tadi, karena sudah ada closing statement dari Pak Dewa Manung sebagai local boy, kemudian di satu sisi juga ikut mengelola, di satu sisi juga terlibat juga banyak dalam kegiatan-kegiatan baik akademis ataupun non akademis, sehingga mudah-mudahan kita dapat terus berkolaborasi. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya semua, terima kasih kehadiran dari Tendik, tenaga akademik, kemudian mahasiswa S3, kemudian masyarakat di Taman Bali. Mudah-mudahan kita terus dapat bersinergi. Untuk itu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ya, tidak ada gading yang terletak gitu ya. Mudah-mudahan dimaafkan. Terima kasih. Untuk itu kami tutup dengan Om Santi. Om Santi.